Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang cucu kaya raya yang tinggal di Milan, Eropa bernama Gautam. Gautam rela meninggalkan kehidupan mewahnya dan menyamar menjadi supir pribadi selama 3 bulan demi misi kakeknya. Sialnya, majikan Gautam terlibat konflik dengan gangster kejam dan Gautam harus berhadapan dengan mereka. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di kota Hyderabad. Dalam tempat tersembunyi, beberapa preman sedang menginterogasi seorang wanita kaya bernama Sasi. Di saat akan kawin lari, para preman menculiknya. Para preman yang penasaran ingin tahu rahasia kekayaan calon suaminya. Dengan takut, Sasi menceritakan 1 jam tangan calon suaminya bisa menghidupi para preman seumur hidup. Nanu love chesadana. Laksha kotla. 3 bulan yang lalu di Milan, Eropa, dalam rapat tertutup, beberapa dewan direksi menginfokan kepada pemilik perusahaan baja terbesar di Milan bahwa seorang pria kaya bernama Praven akan menjadi pemegang saham mayoritas. Ragu tidak takut karena keluarganya masih memiliki saham 60%. Sebagai anak pertama, Hari merasa cemas karena 20% saham milik adiknya. Sang adik tidak pernah menghadiri rapat dewan selama 25 tahun dan tidak pernah mengklaim kepemilikannya. Praven akan membeli saham sang adik jika rapat selanjutnya adik Hari tidak hadir. Jika itu terjadi, Praven akan menjadi pemimpin perusahaan. Di lain sisi, di pulau pribadi Praven, melihat ada pria asing yang mencurigakan, beberapa pengawal Praven datang melindungi bosnya. Tanpa banyak omong, pria asing tersebut dengan mudahnya menumbangkan mereka. Dia adalah Gautam, anak dari Hari. Gautam tidak suka karena Praven berniat buruk dengan keluarganya jika menjadi pemimpin perusahaan sang kakek. Gautam hanya akan menghormati para pemegang saham yang sportif. Setelahnya, di saat sedang makan siang, Ragu memberitahu 3 bulan lagi dirinya memasuki usia 80. Ragu hanya ingin meja makan tersebut dipenuhi oleh keluarganya, sang putri, menantu, dan cucunya. Jika Gautam bisa melakukannya, maka itu adalah hadiah ulang tahun terbaik buat Ragu. Hari emosi karena keluarga ini hancur karena ulah Ragu sendiri dan melarang melibatkan putranya. 25 tahun yang lalu, Ragu berniat mendaftarkan Nandu untuk S2 di Harvard. Pada hari itu, secara mengejutkan dan tanpa pemberitahuan, Nandu telah menikah dengan Sekar. Sekar adalah lulusan magister hukum di Milan dengan beasiswa. Ragu merasa terkejut karena Sekar adalah pria kasta bawah yang bahkan tidak pantas menjadi asisten pengacara junior di kantornya. Ragu yang merasa malu dan tidak dianggap dengan marah memutuskan hubungan dengan Nandu. Melihat kondisi sang kakek, Gautam yang tidak tega tersentuh hatinya untuk membawa keluarga besarnya kembali. Sebagai asisten utama, Balu memberitahu identitas keluarga besarnya. రాజశేఖర్ ఇదివరకు ఉంగరాలు జుట్టు ఉండేది బొద్దుగా బలంగా ఉన్నారు ఇదివరకు సన్నగా చువ్వలా ఉండేవారు. Dengan menggunakan pesawat pribadi, sampailah Gautam di Hyderabad. Tanpa sengaja, mereka melihat paman Gautam. Dia adalah Sekar, seorang pengacara yang sukses. Dengan ditemani beberapa asisten, Gautam mengikutinya.
Karena tidak mau menunggu taksi, Gautam meminta Balu untuk membayar mobil pengusaha kaya seharga 1,5 miliar rupiah. డబ్బిస్తే కారు ఇచ్చేస్తారా? ఏం వార్నింగ్ కూడా ఇవ్వాలా? ఏంటో ఇది? ఇదిగో అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ చెక్ ఈక్వల్ టు క్యాట్. థ్యాంక్స్. 5 కోట్లు కావాలి అని చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడతారు. Di lain sisi, Nandu yang baru meresmikan hotel bintang 5-nya harus berurusan dengan rentenir karena telat membayar cicilan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Sekar menepi karena mengalami gangguan kesehatan pada tubuhnya. Mendengar suaminya masuk rumah sakit, Nandu bergegas pergi meninggalkan rentenir. Sesampainya di rumah sakit, Nandu memarahi Gautam karena ada rumah sakit yang jauh lebih baik dari ini. Dokter memberitahu jika telat 5 menit saja maka nyawa Sekar akan melayang. Tanpa terima kasih, Nandu meninggalkannya. Sekar yang tersadar ingin bertemu dengan pria yang menolongnya. Demi merahasiakan identitasnya, Gautam mengganti namanya menjadi Siddharth yang baru saja di PHK dari supir pribadi di Dubai. Sebagai tanda terima kasih, Sekar mengangkat Siddharth jadi supir jika berkenan. Dengan tersenyum, Siddharth menerimanya. Nandu pun meminta asistennya yang bernama Mutu untuk menggajinya sesuai UMK yang berlaku. Di hari pertama kerja, Siddharth mengganti pakaian termasuk jam tangan mewahnya demi bekerja menjadi supir. Di sana, Siddharth tampak terkesima dengan 2 wanita yang sedang menari. Mereka adalah Pramela dan Nadia, yaitu anak pertama dan ketiga dari Nandu. Setelahnya, tanpa ragu, Siddharth berkenalan dengan Pramela dan membantu melepas gelang kakinya. Murti mengingatkan bahwa Siddharth hanyalah seorang supir dan dilarang menyentuh anak majikan. Kemudian, Murti memperkenalkan kepada keluarga Sekar. Sekar memiliki 2 adik pria yang sudah berumah tangga dan beberapa keponakan. Melihat wajah Siddharth, mereka pun ingin menjadikan Siddharth pembantu rumah tangga juga. Untuk menyambut Sekar pulang ke rumah, mereka akan mengadakan syukuran dan meminta Siddharth untuk mengambil barang-barang di lantai atas. Siddharth yang tersesat dengan refleks membantu anak kedua Nandu. Sasi teriak histeris dan tidak terima disentuh oleh Siddharth. Mereka pun mengadukan perbuatan Siddharth kepada Sekar. మీరు ఏమని అనుకోండి ఈ ఇంటికేడు కరెక్ట్ కాదు. Alih-alih dipecat, justru Nandu menyuruh Siddharth untuk mengisi full tank mobilnya. Di sana hanya Pramela yang terlihat senang. Selepasnya, Murti nampak curiga karena Siddharth bersikap seperti seorang miliarder dan tidak memiliki bahasa tubuh seorang supir. Dengan emosi, Murti menyuruhnya untuk segera mengisi full tank. Nggak lama kemudian, seorang perawat bernama Padu melarang keluarganya memberikan gorengan berminyak dan beberapa makanan jahat yang tidak boleh dikonsumsi Sekar. Balu memberikan pelajaran cara menjadi supir yang baik dan budaya India. Rupanya Siddharth yang besar di Milan tidak mengetahui budaya India. 1960లో డ్రైవర్లు ఇలా టోపీలు పెట్టుకు తిరిగేవారు సార్. Di hari berikutnya, Padu curiga melihat Siddharth sedang dikawal oleh beberapa pria berjas. Siddharth pun memberitahu Padu tentang jati diri yang sebenarnya. Padu yang mendengar tertawa karena Siddharth ngomong ngelantur demi mendapatkan cinta anak majikan. Pada hari itu, Sasi minta diambilkan air hangat kepada anggota keluarganya. Siddharth yang mendengar dengan cepat membawanya. Sialnya, Siddharth tidak menyangka bahwa Sasi hanya memakai handuk. Untuk kedua kalinya, Siddharth telah membuat Sasi kesal. Di saat kumpul keluarga, Nadia ingin mengetahui kisah dari keluarga sang ibu. Nandu tidak bisa cerita karena mereka semua telah mati dan pergi. Siddharth merasa kecewa dan meninggalkan mereka. Kemudian teman Sekar yang menjenguk tidak menyangka bahwa Sekar terkena gejala serangan jantung. Sekar memberitahu dahulu dirinya pernah tertembak di tangan kiri. Kemungkinan efek dari luka tersebut yang membuatnya tidak sadarkan diri. Padu yang kehabisan rokok meminta Siddharth untuk membelikannya. Siddharth yang hatinya sedang kesal langsung meluapkan emosinya.
Siddharth memberitahu bahwa para asistennya telah menyediakan bensin agar Siddharth tidak perlu mengisinya di pom. Kemudian mereka menyediakan beberapa stand buah dan kopi agar Siddharth selalu prima. ఇట్రా ఆ షాప్ నేను ఉందా నాకు బీడీలు ఇస్తావా అసలు ఏ కాఫీ తాగుతుందో నాకే తెలీదు నా కోసం పెట్టారు Sejak saat itu, Padu mempercayai cerita Siddharth. Untuk menutup mulutnya, Siddharth pun memberikan 200 juta rupiah dan merekrutnya menjadi asisten. Selepasnya, Siddharth mengantarkan Nandu menemui rentenir. Di sana, rentenir meminta bantuan pejabat pemerintah dan inspektur untuk mengambil alih hotel milik Nandu dan akan mengembalikan 25% yang telah dibayar. Nandu sedang proses kerjasama dengan perusahaan lain dan akan melunasi sisa utangnya setelah kontraknya deal dengan klien. Dengan santai, jika Nandu tidak mau menyerahkan hotelnya, pejabat dan inspektur akan membuat citra hotel Nandu menjadi buruk dan klien Nandu akan menolak kerjasama. Karena ancaman tersebut, Nandu pun menyerahkan hotelnya. Dengan pilu, Nandu pulang menggunakan taksi. Siddharth pun bergegas menemui mereka. Mengetahui Siddharth hanyalah seorang supir, pengawal mereka langsung mengusirnya. Pejabat sangat marah karena telah mengganggu makan siangnya. Pejabat pun akan memblokir BPJS dan biaya santunan pemerintah. Dengan cepat, Siddharth meminta Balu untuk menelpon Menteri Dalam Negeri dan menceritakan kelakuan mereka. Nggak berselang lama, pejabat dan inspektur langsung dimutasi ke pelosok desa. Pejabat pun minta maaf dan tidak mengetahui jika perusahaan baja milik kakek sang supir telah membantu menambah devisa negara. Dengan wajah ketakutan, pemilik hotel bintang 5 bersujud minta maaf. Nggak lama kemudian, rentenir mengembalikan semua berkas kepemilikan kepada Nandu. Melihat Siddharth di rumah Nandu, sang rentenir tidak akan berani mengganggu keluarga Nandu. Pramela beranggapan bahwa Siddharth yang membantu ibunya. Walau Siddharth tidak mengakui, namun Pramela sangat senang dengan kehadiran Siddharth. Driver? Kemudian Siddharth pergi mengantarkan Sasi dan Pramela belanja. Melihat Pramela dibawa oleh beberapa pria tidak dikenal, dengan cepat Siddharth menghajarnya. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan kejadian penculikan tersebut. Untuk kesekian kalinya, keluarga Nandu memiliki hutang budi kepada Siddharth. Kemudian Nandu menemui Siddharth. Sejak Nandu menyuruh Siddharth untuk mengisi full tank mobilnya, Nandu telah mengetahui identitas Siddharth. Supir manapun akan meminta uang bensin dan tidak akan pergi begitu saja. Jika menolong Sekar, menyelesaikan masalah hotel, dan menyelamatkan Pramela dari penculikan hanya untuk membuat keluarganya terkesan, dan berencana membawa keluarga Nandu ke Milan, itu tidak akan mungkin terjadi. Rupanya 25 tahun yang lalu, Ragu tidak hanya memutuskan hubungan, namun berniat menembak Nandu. Beruntung Sekar menyelamatkannya. Sejak saat itu, Nandu sangat membenci sang ayah. మీరు హారతి పడతారని రాలేదు నాన్న. Balu menyarankan jika ingin kembali ke rumah Nandu, Siddharth harus membuat Pramela jatuh cinta dan menikah dengannya di Milan. Jika itu sampai terjadi, maka Nandu akan mengikutimu di penerbangan berikutnya. Secara mengejutkan, Pramela ingin mengakhiri hidupnya. Ternyata pria yang dihajar oleh Siddharth adalah pacar Pramela. మొత్తం స్పాయిల్ చేసావు. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉందా నీకు? Tanpa sepengetahuan keluarganya, Rohit dan Pramela telah pacaran 3 tahun. Mereka berencana kawin lari karena besok malam Rohit akan dinikahkan dengan putri kepala desa. Berita tersebut membuat Siddharth terguncang dan bersalah.
Sebagai tanda maaf, Siddharth akan membawa Rohit kembali. Jatuh. Pramila memberitahu calon mertua Rohit memiliki 2 putra dan 1 putri. Anak kedua kepala desa adalah ketua geng yang kejam. Orang yang mencuri tas putri kepala desa saja tangannya langsung dipotong. కూతురి బ్యాగ్ కొట్టేస్తేనే చేయి తీసేశారు. చితంగా వెళ్ళితో కొట్టేశారు. మమ్మీ రోహిత్ ఫోటో వాళ్ళ అడ్రస్ ఇస్తాను. Untuk ke desa Citor, hanya Padu yang mengetahui lokasinya. Tanpa disadari mereka, Sasi terjatuh tepat di kursi belakang karena lantai yang licin. Akibat benturan di kepalanya, Sasi mengalami hilang ingatan. Siddharth pun memanfaatkan momen tersebut. Siddharth mengaku sebagai pacar Sasi dan mereka sedang kawin lari. Siddharth meminta Sasi untuk mengucapkan rindu dan memberikan semangat kepada kakek Siddharth yang sedang sakit. నన్ను తాతయ్య కానీ అమ్మ వాళ్ళే ఒప్పుకోలేదు. ఏరా ఎలా ఉన్నావు? Dengan sedikit uang, Siddharth mengubah tampilan Sasi agar cocok di pesta Rohit. Sesampainya di pesta, Padu akan menggunakan rumus yang sama. Dengan mengatakan yang sebenarnya, mereka pasti tidak akan percaya. Mereka pun tertawa mendengar Padu akan menculik Rohit. చెప్పేవాడు కాదుది. Secara sembunyi, Dapa dan para gengnya telah bersiap menumbangkan mereka. పాపం ఆయన చూస్తుంటే చాలా జాలి వేస్తుంది సార్. అవన్నీ తీసి అటు పెట్టరా. దీన్ని చేసుకోవాల్సిన వాడిని దీన్ని చేసుకుంటున్నాను. ఏంటమ్మా డల్గా ఉన్నా? Di saat tidak ada tamu, Dapa menghajarnya. Kepala desa pun memberikan kode untuk menumbangkan mereka. Aksi kejar-kejaran tersebut membuat ingatan Sasi kembali. Beruntung mereka berhasil meloloskan diri. Mendengar Pramila tidak bisa hidup tanpa Rohit, Nandu pun merestui hubungan mereka. Kepala desa yang datang meminta ganti rugi karena pernikahan putrinya yang gagal telah membuatnya dipermalukan 100 desa. Sekar akan mengganti semua biaya kerugian kepala desa. Mereka pun langsung mengangkat senjata. Bagi kepala desa, uang bukanlah persoalan. Sebagai anak pertama kepala desa, Roy menenangkan bahwa mereka adalah keluarga baik. Itu sebabnya mereka mau bertanggung jawab. Roy pun minta maaf atas ketidaksopanan mereka. Melihat Roy begitu dewasa dan bijak, Nandu akan mengganti kehilangan kehormatan kepala desa dengan menikahkan Sasi kepada Roy. నువ్వు మీ అత్తని తీసుకెళ్తానికి వచ్చినట్లేదు. Mendengar hal itu, kepala desa menerima dan akan merawat Sasi dengan sebaik-baiknya. Sesudahnya, Sekar berterima kasih atas semua pertolongan Siddharth. Bagi Sekar, Siddharth adalah sebuah obat yang memiliki tanggal kadaluarsa. Dengan bias, Sekar memecatnya. Sebagai tanda terima kasih, Rohit yang telah menikahi Pramila mengajak mereka makan siang di luar. Di saat mereka sedang memesan makanan, tanpa diduga Sasi mencintai Siddharth pada saat pandangan pertama. Sasi merasa malu karena Siddharth hanyalah supir biasa. Hanya saja jantungnya selalu berdebar tidak menentu saat berada di dekat Siddharth. Untuk mendekati Siddharth, Sasi berpura-pura lupa ingatan. Demi menjaga kehormatan keluarga dan meredam amarah para berandal, Sasi terpaksa menyetujuinya. Siddharth pun terkejut dan merencanakan sesuatu. Tak disangka, sepupu Sasi mendengar semua pembicaraan mereka.
ఐ లవ్ యూ. ఇంకా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చావు. Di lain sisi, kakek Gautam sedang mengalami masa kritis. Hari ingin Gautam segera pulang karena khawatir sang kakek tidak tertolong. Dengan pilu, Gautam bersumpah akan membawa Nandu dan keluarga di ulang tahun sang kakek dan memintanya untuk tetap hidup sampai Gautam kembali. పొద్దుటి నుంచి రెస్పిరేషన్ కూడా కష్టమవుతుంది. Di hari pernikahan Sasi, dengan berbohong, Sasi melupakan barang belanjaan di mobil. అలారం ఆగలేదు మమ్మీ. Dengan sembunyi, Sasi kabur dari rumahnya. శశి అక్క కనిపించట్లేదు. Melihat keluarganya panik, sepupu Sasi memberitahu bahwa Sasi mencintai supir dan tidak menyangka jika akan kawin lari menggunakan kereta, dan itu beneran terjadi. Rombongan kepala desa pun merasa kecewa dan dipermalukan kembali. తింటేశానంటివి ఆ రోజు మళ్ళీ ఎవరు లోపలికి తీసుకుని వచ్చిందే? Setibanya di stasiun, melihat Sida tegang, Sasi tidak akan meminta macam-macam jika menjadi istri seorang supir. Di Chennai nanti akan banyak mobil yang bisa dikendarai Siddharth dan Sasi akan menjadi desainer. Gak lama kemudian, seorang pengawal kepala desa mencoba menumbangkan Siddharth. Dengan gelap mata, Siddharth menghajarnya. Melihat hal itu, beberapa pengawal yang lain merasa ketakutan dan bersembunyi darinya. Ayah, Dharma Mama. Sesudahnya, Balu memberitahu identitas Siddharth yang sebenarnya. Sasi yang mendengar masih belum percaya. Padu menginfokan bahwa orang tua Sasi telah datang. Gautam pun menunjukkan kuasanya. Demi mendapatkan tempat yang tenang, Gautam menyuruh para asistennya untuk mengosongkan stasiun kereta gimana pun caranya. Berkat bantuan Menteri Transportasi, seketika stasiun menjadi hening. Sekar yang datang langsung menghajar Siddharth. Bahkan Sekar tidak segan akan menumbangkan Siddharth karena berani membawa putri majikannya. Siddharth pun tertawa karena jika Nandu membenarkan apa yang dilakukan Sekar saat ini, berarti kakek Gautam yang melakukan hal yang sama 25 tahun yang lalu tidak bersalah. Dengan pilu pada saat Sekar tertembak dan memutuskan pergi dari rumah, sang kakek tersadar bahwa dirinya hanya dikuasai emosi semata. Di hari itu, sang kakek yang menyesal akan bunuh diri, namun ayah Gautam mencegahnya hingga ibu Gautam tertembak. Selama 25 tahun, Gautam hidup dan tumbuh dengan pembunuh ibunya. Setiap masalah dalam hidup hanya memberikan kita dua cara. Satu dipenuhi dengan cinta dan yang lain dengan kebencian. Gautam memilih hidup dengan cinta, namun Nandu dengan kebencian. Semua pertolongan yang diberikan untuk keluarga Nandu adalah bukti cinta yang Gautam berikan untuk Nandu. Dengan berurai air mata, Nandu minta maaf dan akan pergi menemui kakek Gautam. Sasi yang tersadar bahwa Gautam hanya memanfaatkannya pergi dari stasiun. Sialnya, Sasi diculik preman karena menggunakan banyak perhiasan. Para preman hanya meminta jam tangan yang dipakai oleh Gautam sebagai tebusan. Di hari ulang tahun yang ke-80, meja makan yang telah kosong selama 25 tahun kini dipenuhi oleh canda tawa keluarga besarnya. Bagi Ragu, itu adalah hadiah ulang tahun terbaiknya. Pada rapat selanjutnya bersama dengan Nandu, Ragu menjadi pemegang saham mayoritas dan menunjuk Gautam sebagai pemimpin perusahaan yang baru.
Gautam menjadi pewaris ribuan triliun, pabrik di 10 negara, pemimpin dari ratusan ribu pekerja, dan menikah dengan Sasi. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa setiap masalah dalam hidup hanya memberikan kita dua cara. Satu, dipenuhi dengan cinta, dan yang lain dengan kebencian. Jika memilih cinta, awalnya akan tersiksa namun berakhir bahagia. Namun jika memilih benci, itu hanya akan memberi makan ego dan tidak ada untungnya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.